Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur pada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkatnya saya bisa menyelesaikan tugas saya di mata kuliah aspek hukum dalam bisnis. Nah, pada kesempatan kali ini saya mau mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu saya, yaitu Bapak Dr. Wirmi Eka Putra, SE MSc, selaku dosen pengampu saya di mata kuliah aspek hukum dan bisnis. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Clarissa Niki Deborah Simarmata dengan NIM C0C024012. Oke, di sini saya akan membahas dan memaparkan materi pertemuan kelima, yaitu bentuk-bentuk perusahaan dan usaha di dalam di Indonesia. Nah, di sini saya akan membahas 3 poin penting, yaitu adalah 1, tentang pengertian perusahaan, kedua, bentuk-bentuk dari perusahaan di Indonesia, dan yang ketiga, franchise. Kita akan masuk ke dalam materi pertama. Materi pertama mengenai kita perlu tahu apa itu perusahaan. Perusahaan adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh seseorang atau badan usaha untuk memperoleh keuntungan melalui produksi atau distribusi barang dan jasa. Perusahaan menurut Molegaraf, yaitu perusahaan adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terus-menerus dengan tujuan memperoleh penghasilan dengan cara memperniagakan barang atau menggunakan perjanjian perdagangan. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan, perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan kegiatan secara tetap dan terus-menerus untuk memperoleh keuntungan. Nah, unsur-unsur perusahaan itu sendiri, yang pertama, ada kegiatan usaha, yang kedua, dilakukan secara terus-menerus, dan yang ketiga, memperoleh keuntungan, keempat, ada pihak yang menjalankan usaha, dan yang kelima, menggunakan modal dan tenaga kerja. Nah, kita masuk ke poin kedua, yaitu bentuk-bentuk perusahaan di Indonesia. Nah, bentuk perusahaan di Indonesia dapat dibagi menjadi perusahaan perseorangan dan badan usaha berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum. Di sini saya memaparkan 3, yaitu perusahaan perseorangan, firma atau FA, dan persekutuan komanditer atau CV. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perusahaan perseorangan. Perusahaan perseorangan adalah usaha yang dimiliki dan dijalankan oleh satu orang pemilik. Contohnya itu seperti toko kelontong, usaha warung makan, atau usaha kecil UMKM lainnya. Nah, ciri-cirinya itu pertama, dimiliki satu orang. Yang kedua, pemilik bertanggung jawab penuh terhadap utang perusahaan. Dan yang ketiga, tidak ada pemisahan harta pribadi dan harta perusahaan. Kelebihannya, mudah didirikan. Yang kedua, modal relatif kecil. Ketiga, pengelolaan yang sederhana. Kekurangannya, resiko ditanggungkan sendiri dan modal terbatas, serta kelangsungan usaha bergantung pada pemiliknya. Dan yang kedua ada firma atau FA. Firma adalah persekutuan antara 2 orang atau lebih yang menjalankan usaha bersama dengan menggunakan satu nama bersama. Nah, karakteristiknya itu, yang pertama, didirikan minimal 2 orang. Semua sekutu bertanggung jawab penuh dan tanggung jawab tidak terbatas. Nah, dasar hukum firma ini sendiri yaitu KUHD, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, pada pasal 16 sampai pasal 35. Di situ kita bisa melihat. Dan selanjutnya itu adalah kelebihan dari firma itu sendiri, modalnya lebih besar. Dan yang kedua, keputusan bisa melalui kerjasama. Sedangkan kekurangan dari firma ini adalah tanggung jawab sekutu tidak terbatas dan resiko konflik antar sekutu itu sering terjadi. Dan yang ketiga yaitu adalah persekutuan komanditer atau CV. CV adalah persekutuan yang terdiri dari 2 jenis sekutu, yaitu sekutu aktif atau komplementer, di mana menjalankan perusahaan dan bertanggung jawab penuh, dan yang kedua adalah sekutu pasif atau komanditer, di mana hanya memberikan modal dan tanggungannya, tidak ikut dalam kegiatan bisnisnya. Nah, karakteristiknya memiliki 2 orang, kedua, tidak ada sekutu aktif dan sebelumnya ada sekutu aktif dan pasif, dan yang ketiga tidak berbadan hukum. Kelebihannya, modalnya lebih besar dan pengelolaannya lebih fleksibel. Sedangkan kekurangannya yaitu adalah sekutu aktif bertanggung jawab penuh terhadap utang. Nah, di sini ada bentuk yang keempat, yaitu adalah perseroan terbatas atau PT. Perseroan terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal yang didirikan berdasarkan perjanjian untuk menjalankan kegiatan usaha. Organ dalam PT itu sendiri adalah RUPS atau Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris. Nih, dasar hukumnya itu terdapat pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Ciri-cirinya berbadan hukum, kedua, modal terbagi dalam saham, dan yang ketiga, tanggung jawab pemegang saham terbatas pada modal yang disetor.
Nah, kelebihannya itu tanggung jawab terbatas, mudah memperoleh modal, dan kelangsungan usaha lebih terjamin. Kekurangannya, prosedur pendiriannya itu lebih rumit dan pengawasannya itu lebih ketat dibandingkan bentuk-bentuk yang lainnya tadi. Nah, kita masuk ke poin ketiga, yaitu pengertian dari franchise atau waralaba. Nah, franchise atau waralaba adalah hak khusus yang dimiliki seseorang atau badan usaha untuk menjalankan sistem bisnis dengan menggunakan merek, produk, atau sistem usaha milik pihak lain. Nah, menurut peraturan pemerintah nomor 42 tahun 2007, waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang atau jasa yang telah terbukti berhasil. Jadi kayak kita membeli gitu, nama dari usaha itu sendiri. Nah, franchise ini, pihak yang memberi hak dalam usaha franchise terdapat dua pihak utama. Yang pertama adalah franchisor, pihak yang memberikan hak waralaba. Hak franchisor itu adalah menerima royalty fee, dan yang kedua mengawasi standar usaha. Kewajiban franchisor itu adalah pertama memberikan pelatihan, kedua memberikan sistem usaha, dan yang ketiga memberikan hak penggunaan merek. Dan pihak kedua yaitu adalah franchises atau pihak yang menerima hak waralaba. Hak franchise itu adalah menggunakan merek dagang, kedua adalah memperoleh sistem bisnis, dan yang ketiga memperoleh dukungan operasional. Nah, kewajiban dari franchises itu adalah satu, membayar franchise fee atau royaltinya, dan yang kedua mengikuti standar operasional usaha yang dibelinya. Nah, jenis-jenis franchise itu adalah satu, produk franchise yang menjual produk tertentu dari perusahaan utama, contohnya itu dealer kendaraan yang ada di Indonesia. Dan yang kedua adalah business format franchise atau franchise yang memberikan sistem bisnis lengkap, contohnya itu adalah restoran cepat saji, minimarket, atau coffee shop. Kelebihan dan kekurangan franchise itu sendiri, yang pertama adalah kelebihannya menggunakan merek yang sudah terkenal, dan yang kedua resiko usahanya itu lebih kecil, dan yang ketiga sistem bisnisnya itu sudah teruji. Sedangkan kekurangannya, yang pertama kita harus membayar nih franchise fee-nya atau royalti kita, dan yang kedua tidak bebas mengelola usaha karena ada batas-batasannya, dan yang ketiga terikat dari aturan franchisor. Nah, contoh-contoh usaha franchise ini kita bisa melihat di Indonesia, yaitu adalah makanan cepat saji, minuman kekinian, tempat minuman kekinian, jasa laundry, bimbingan belajar, dan minimarket. Minimarket ini seperti kita tahu yaitu adalah Alfamart, Indomaret, itu termasuk franchise. Oke, jadi dari yang pemaparan yang saya sampaikan dapat saya simpulkan nih, bentuk perusahaan di Indonesia terdiri dari berbagai jenis seperti perusahaan perseorangan, firma, CV, dan perseorangan terbatas yang masing-masing memiliki karakteristik dan tanggung jawab hukum yang berbeda. Selain itu, dalam perkembangan bisnis modern, muncul sistem usaha franchise yang memungkinkan seseorang menjalankan bisnis dengan menggunakan merek atau sistem usaha yang telah terbukti berhasil. Pemahaman mengenai bentuk perusahaan dan franchise sangat penting agar pelaku usaha dapat memilih bentuk usaha yang sesuai dan memahami konsekuensi hukumnya. Oke, saya mengucapkan terima kasih, dan jika ada salah kata atau kekurangan dalam penyampaian saya mengucapkan mohon maaf. Sampai ketemu di pertemuan kita selanjutnya. Salam hangat saya, terima kasih.